Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan duduk di kursinya masing-masing. Ibu akan mengakses ini anak yang tidak masuk. Amelia Ayu, Amelia Azhara, Aki, Anissa Anifa, Arli, Wan, Arnes, Ayu, Sia, Yes, Putri, Basa, Firly, Gerah, Wairul, Maya, Welinda, Melati, Melody, Nadia, Tori, Rafiana, Rita, Rifa, Sestia, Septiana, Siti, Tansisil, Zeuhan, Yakti, Zahra. Dan termasuk satu yang juga badan NPK. Kita lanjut ke materi untuk hari ini. Kabar kalian sehat semua kan? Sudah siap ke? Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Nah, materi kemarin apa? Realisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, yang dimaksud normalisasi kemarin apa? Ayo. Langsung jawab. Apa hubungannya kemarin? Normalisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu menyamakan, menyelaraskan hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Nah, untuk kali ini sebelum kita masuk pada bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, kita ulas terlebih dahulu, yaitu kompetensi inti. Kita ulas kemarin sama kompetensi inti, yaitu apa? Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua apa? Yaitu menghayati dan mengamalkan. Itu di sini perilaku, kejujuran kalian. Selalu mengikuti ya. Untuk K1, K3-nya yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual konseptual tentang materi hari ini. Selanjutnya untuk K4, mengolah, mengenal dan mengaji dalam ranah konkret dan dalam abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari bisa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya kemarin tahu, yaitu untuk bab 1 kemarin menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus berperilaku satu dalam berdemokrasi. Terus selanjutnya kemarin yang dipelajari yaitu memahami, verifikasi, menganalisis hakikat demokrasi. Selanjutnya memahami
Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, mengkaji sistem dinamika. Oke, terus yang terakhir menyajikan hasil kajian tentang sistem demokrasi Pancasila. Nah, di sini sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, maksudnya hakikat demokrasi. Nah, kemarin kan kalian sudah saya suruh mempelajari e-book. E-book kan sudah dipelajari tadi malam. Sekarang kalian bisa melihat kembali, itu ada buku paketnya. Selain tadi malam sudah belajar di rumah, sekarang pakai buku yang bisa dilihat. Siapa yang tahu tentang gambar di atas? Ada yang tahu? Ya? Tepuk tangan buat temannya. Oke, dihafalkan. Di sini merupakan sinten iki? Ada yang tahu? Bapak Abraham Lincoln itu sinten? Bapak Presiden dari mana? Amerika. Tahun pintar? Tahun berapa? 1861 sampai 1865. Betul sekali. Berarti pada malam hari kemarin kalian mempelajarinya, kita membaca dan memahami untuk materi pada hari ini. Mungkin ada yang tahu Bapak Abraham Lincoln tersebut merupakan demokrasi itu apa? Ada yang tahu? Ya? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, betul sekali. Bapak Abraham Lincoln yaitu apa? Demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kembali lagi semua. Berarti di sini semua pemerintahan ada di tangan rakyat. Nah, kalau kalian sudah tahu dari Abraham Lincoln apa artinya demokrasi, sekarang kalian bisa menyimak video yang Ibu share. Kalian perhatikan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Nah, nanti kalian bisa melihatnya apa toh yang diputar Bu Guru pada hari ini. Nah, kalian akan melihatnya apa yang terjadi di dalamnya. Nah, di situ nanti kalian menyimpulkan apa yang ada di dalam video. Nanti yang bisa langsung untuk jari.
dalam demokrasi dan demokrasi tersebut digunakan di beberapa negara. Ada yang tahu? Tadi dari menyimak demokrasi tadi buat apa saja? Apa tadi? Yaitu tentang jaminan tentang hak asasi manusia di kancah internasional, tidak hanya di Indonesia. Nah, tadi kita menyangkut ke Indonesia walaupun di negara luar sana pada tahun berapa tadi? 2008 mulai apa? Mulai berbondong-bondong ikut apa? Menganut demokrasi. Nah, dari Indonesia itu sendiri, kenapa demokrasi semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengalami krisis demokrasi? Apa? Ketika sudah menyimak apa yaitu kenapa? Kenapa yaitu apa? Kurang adanya kepercayaan kepada Ya, kurang percaya, nggih. Kurang percaya sama siapa? Nah, jadi karena masyarakat atau warga negara kurang itu percaya terhadap pemerintahan, yang kurang transparan. Nah, jadi kalian tahu demokrasi itu tadi dari Pak Abraham bahwasanya apa? Dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi di sini negara itu semuanya di tangan rakyat. Nah, adapun macam dari demokrasi atau bentuk demokrasi tersebut ada 3 bentuk. Dalam artian tidak mungkin kalian tahunya demokrasi yang ada di Indonesia, demokrasi Pancasila. Ternyata demokrasi tersebut tidak hanya demokrasi Pancasila saja, ternyata ada 3 bentuk dari asalnya, yaitu ada yang tahu? Ya, berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. ya. Ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Di sini ada 3. Yaitu apa? Demokrasi formal, material, dan gabungan. Nah, saya jelaskan sedikit karena kalian sudah belajar tadi malam. Apa itu demokrasi formal? Yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada bidang politik. Di sini dianut oleh negara-negara liberal. Sedangkan demokrasi material itu berpusat pada bidang ekonomi. Menitik beratkan di negara komunis. Nah, sedangkan demokrasi gabungan yaitu mengambil dari yang baik dan membuang yang buruk untuk kemajuan negara. Selanjutnya yaitu apa? Berdasarkan ideologi. Mungkin ada yang tahu demokrasi konstitusional itu apa? Ya. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi di sini dibebaskan. Berarti kebebasan rakyatnya. Terus demokrasi rakyat atau proletar. Ada yang tahu? Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada bahan
marxisme, komunisme. Ya. Dititikkan pada apa di sini untuk demokrasi rakyat? Ada yang tahu? Marxisme sama komunis itu agar apa? Rakyatnya itu piye pada saat demokrasi tersebut? Ayo, ada yang tahu? Manusia dibebaskan dari keterikatan Ya. atau penindasan serta paksaan. Jadi di sini untuk demokrasi rakyat diberikan kebebasan. Tetapi, ya ada tetapinya. Kalaupun nanti rakyat diinginkan untuk demokrasi otoriter, rakyat harus dipaksa agar apa menuruti aturan yang ada. Walaupun awalnya diberi kebebasan, tapi kalau untuk menuju demokrasi rakyat, rakyatnya tidak mau tahu, ya harus dipaksa agar terjadi demokrasi rakyat. Dan yang terakhir itu apa? Nah, berdasarkan proses penyalur kehendak rakyat. Di sini ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada tidak? Ya? Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Ya, demokrasi langsung yaitu rakyat langsung. Langsung dalam artian ikut serta di dalam mengelola pemerintahan. Nah, untuk demokrasi langsung ini bisanya dulu di mana? Di Yunani, karena wilayahnya sedikit dan warga negaranya sedikit, jadi bisa langsung ikut partisipasi. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung di sini yaitu demokrasi bahwasanya rakyat itu mempunyai perwakilan. Kenapa perlu perwakilan, Bu? Karena luasnya wilayah, yang kedua penduduknya yang banyak. Jadi untuk demokrasi tidak langsung ini apa intinya? Rakyat memiliki wakil untuk mengelola pemerintahan di suatu negara tersebut. Dari ketiga bentuk tadi, Indonesia itu termasuk yang mana? Dari tiga bentuk tadi, Indonesia itu ikut yang mana? Ada yang tahu? Ya, yaitu demokrasi tidak langsung, karena negara kita terdiri dari beberapa daerah atau wilayah yang luas serta memiliki penduduk yang banyak, sehingga rakyat untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan perlu adanya perwakilan. Dari sini sudah paham atau mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya? Soal tugas untuk kalian, silakan, tentang tiga bentuk demokrasi. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kelompok sesuai kemarin setiap pembelajaran kelompoknya sesuai yang kemarin, tidak usah membuat kelompok lagi di dalam membahas materi sistematika dan dinamika
demokrasi Pancasila. Di sini untuk kelompok 1 mulai dari apa? Diserukan seperti kemarin ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seperti kemarin. Untuk tugasnya, untuk kalian lebih mendalami apa itu demokrasi, di sini disesuaikan dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 bisa kalian lihat di situ ada rapat ya, Komisi DPR RI tentang kasus Sambo. Ini nanti kalian bisa lihat sumbernya di sini. Untuk kelompok 1 kalian bisa pelajari, dibuka linknya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok apa toh yang terjadi di dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Paham kelompok 1? Sudah dicatat sudah ya linknya. Terus untuk kelompok 2 oke, perhatikan kelompok 2 ini untuk bahannya bisa kalian buka di link tersebut. Yang ketiga, perhatikan dulu, catat linknya. Terus didiskusikan dengan rekan. Sudah? Perhatikan, tulis linknya, terus dibuka, dipelajari. Ya, kelompok 5 siapa tulis dulu linknya. Kalau sudah langsung kelompok 1 segera dikerjakan. Kelompok 6 sudah ada bukan.
Terima kasih.
masalah sehingga rakyat yang memilih presiden itu ragu loh pada terjadi nanti akan memilih yang
Kalau yang sudah bisa presentasi ke depan yang sudah selesai. Jadi diskusi menganalisis tentang link yang saya berikan pada kalian, permasalahannya apa, bagaimana menanggapinya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentunya kami di sini akan membahas berita yang sedang trending tentang sempat ricuh masa aksi unjuk rasa pengurus besar himpunan mahasiswa Islam tolak kenaikan BBM dan akhirnya membubarkan diri. Menyikapi masa aksi unjuk rasa tersebut, kita akan membahas lebih dalam mengenai aksi tersebut. Nah, mengapa aksi tersebut dilakukan? Aksi tersebut dilakukan karena mahasiswa menolak pemerintah untuk menaikkan BBM, dikarenakan mengorbankan ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana cara pemerintah mengatasi kenaikan BBM? Yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hidup hemat. Yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Dan yang terakhir, menggunakan mode transportasi non-BBM. Misalkan sewaktu-waktu ingin berpergian bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan tegar. Jadi, apakah demokrasi mampu beradaptasi dengan perubahan global? Jawabannya adalah demokrasi responsif dan mampu beradaptasi. Norma-norma demokrasi mampu beradaptasi di kondisi tertentu selama itu sah, dipertimbangkan dengan baik dan transparan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ya, buka pertanyaan. Terus selesai, mau kemana lagi? Tentang tadi bahasanya Pak tentang kenaikan BBM.
DPR. Masalah 3 ini tadi. Masalah demokrasinya gimana? Adanya sebuah apa? Unjuk rasa. Menginginkan apa? Suara rakyat di sini agar apa? Pemerintah mendengarkan kalau kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap apa? Masyarakat, masyarakat. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengemudi ojol akan demo di gedung DPR untuk upah layak dan tolak kenaikan harga BBM. Mengapa para pengemudi ojol demo di gedung DPR dan menuntut upah layak tolak kenaikan harga BBM? Karena pengemudi ojol menuntut agar pemerintah untuk konsisten dengan aturan kenaikan tarif berojol, sebab sudah 2 kali diundur tanpa kejelasan kapan dan tarifnya seperti apa. Dengan adanya ini menjamin tegaknya keadilan dan jaminan hak-hak asasi manusia, serta berpengaruh pada pekerjaannya serta ekonominya. Kemudian, bagaimana cara pemerintah mengatasi tarif harga BBM yang naik? Pemerintah perlu melakukan desiltifikasi maupun konservasi energi serta memperketat sistem tata niaga dengan mekanisme tertentu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi untuk temannya. Masih buka atau enggak? Ya, sama kayak kasusnya tadi tentang kenaikan BBM. Terus kelompok yang lain? Hal yang lain yang sudah selesai sudah dibahas.
belum? Ayo. Masih 4. Ayo, yang lainnya. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Rakernas PAN tak mengusulkan nama Prabowo Gerindra. Partai Gerindra menghormati keputusan Rapat Kerja Nasional pada Sabtu 27 Agustus 2022 yang menghasilkan sejumlah nama sebagai calon presiden. Dasko Ahmad mengatakan mengenai nama-nama yang keluar termasuk nama Pak Prabowo tidak ada di situ. Itulah demokrasi dan kita hormati. Menurut Dasko, nama Puan yang muncul pun merupakan wujud demokrasi kader PAN di daerah. Selain itu, PAN juga memilih nama-nama menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf, misalnya Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu hasil rekaman PAN juga memutuskan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam kandidat capres. Mengapa PAN tak memunculkan nama Prabowo Gerindra? Dasko menegaskan tidak ada nama Prabowo dalam hasil Rakernas PAN tak lantas menghalangi komunikasi politik Gerindra dengan partai berlambang matahari itu. Sebab Gerindra tetap menghormati apapun hasil keputusan partai lain termasuk PAN. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Silakan. Kesimpulannya apa?
pertanyaan tersebut adalah Partai Gerindra tetap menghormati apapun hasil keputusan partai lain termasuk PAN. Yang baik dari ada bisa disimpulkan. Bagaimana penyelesaian Rakernas PAN tak memunculkan nama Prabowo Gerindra? Partai Gerindra menghormati keputusan rapat kerja nasional Rakernas Partai Amanat Nasional PAN yang menghasilkan sejumlah nama sebagai calon presiden, ketua harian DPP Partai Gerindra, Suki Dasko Ahmad berpandangan sejumlah nama yang diajukan dalam Rakernas PAN hasil demokrasi sehingga harus dihormati partai lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nomor 1 dan 2. Ya, selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas berita terkini bisnis bansos BBM disalurkan 1 September hingga biaya candu subsidi BBM. Mengapa subsidi BBM harus dihilangkan? Karena banyaknya biaya candu dan menurut Faisal Basri, ekonomi senior Universitas Indonesia, subsidi BBM tidak baik bagi perekonomian negara. Selanjutnya, bagaimana Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan bantuan sosial? Bansos BBM akan mulai disalurkan ke masyarakat per 1 September sekalian bansos yang normal yang rutin. Teman-temannya ada pertanyaan tidak? Ini logikanya. Silakan, ada pertanyaan. Ya, tunggu nih, ada pertanyaan tidak? Ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan berita atas nama demokrasi. Jokowi bolehkan wacana presiden 3 periode bergulir. Mengapa Presiden Joko Widodo memperbolehkan wacana 3 periode? Karena menurut Jokowi, menyuarakannya wacana presiden 3 periode merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi dan tidak boleh dilarang. Lalu, bagaimana penjelasan terkait wacana presiden 3 periode bergulir? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum pembatasan
masa jabatan presiden dan wakil presiden seperti saat ini. Pembatasan masa jabatan kekuasaan merupakan amanat reformasi yang vital guna mencegah timbulnya kembali otoritarianisme di mana penguasa dapat bercokol begitu lama. Mobilisasi politik semacam ini mengulang praktik kebulatan tekad Orde Baru yang digunakan untuk memberi justifikasi. Dampak dari gencarnya manuver 3 periode ini, yang pertama, pemerintahan akan memasuki sosial unrest terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menemukan cita-cita otoritarian tersebut. Yang kedua, pemerintahan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional. Sekian dari presentasi kami, ada yang ditanyakan? Silakan. Tentang presiden 3 periode akan bertanya. Ayo, temannya ada yang bertanya? Tunggu ini. Silakan. Tidak, ditanya dulu. Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kasus yang sedang hangat dan trending. Kasus tentang Verdi Sambo. Deretan pernyataan Kapolri soal kasus Verdi Sambo di rapat Komisi 3 DPR. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ungkap komitmen terhadap kasus Verdi Sambo di depan jajaran para anggota parlemen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 24 Agustus 2022. Adapun pria nomor 1 di Polri tersebut menyatakan sederet pernyataan terkait bagaimana pihaknya akan menangani Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka utama pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan, Kapolri belak-belakan mengungkap motif dan skenario yang direkayasa oleh pasangan Verdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Berikut deretan pernyataan Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR yang telah dirangkum dari pemberitaan suara.com. 1. Janji menyelesaikan proses sidang kode etik dalam waktu 30 hari. 2. Beri ruang seluas-luasnya buat Komnas HAM untuk investigasi kasus. 3. Kapolri ungkap motif Verdi Sambo bunuh Brigadir Joshua. 4. Ungkap soal CCTV di TKP yang lain. Mengapa kasus Brigadir Joshua termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia? Komnas HAM mengungkapkan ada sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus Brigadir Joshua selain tindakan menghalangi proses hukum. Pelanggaran itu berupa hak hidup dan hak atas keadilan. Komisioner Komnas HAM BK Ulum Hapsara mengatakan hak atas keadilan di kasus Brigadir Joshua hilang. Hal itu dilihat dari adanya skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam kasus ini diketahui awalnya disebutkan adanya peristiwa tembak-menembak. Namun, kemudian polisi mengungkap peristiwa sebenarnya ialah penembakan.
Bagaimana cara kepolisian tersebut? Salah satu komitmen kepolisian dapat dilihat jelas saat pembentukan tim khusus yang bersifat independen untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kasus ini. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Itu ada namanya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan motif pembunuhan Brigadir Joshua yang otaknya diduga dari siapa? Dalam rapat tersebut sudah dijelaskan bahwa otak pembunuhan sebenarnya adalah Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yang lain ada motif pembunuhan. Karena apa? Motif pembunuhan berencana. Emosi. Dan yang lain Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keenam kelompok telah melaksanakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, dari keenam masalah ya, keenam masalah itu apakah ada hubungannya dengan demokrasi, Bu? Ada. Yang pertama, untuk yang ini demokrasinya di mana? Prinsip-prinsipnya itu apa yang termasuk di dalamnya itu? Saya di sini apa? Tadi demokrasi itu dari rakyat, oleh dan untuk. Nah, di sini yang dirugikan siapa? Nah, dia di sini sebagai korban dan sebagai rakyat, dan keluarganya butuh apa? Keadilan. Demokrasinya selain itu apa lagi? Kita bilang bahwasanya ketransparan antara sinten, antara siapa? Dari pihak kepolisian, karena yang tersangkanya dari pihak kepolisian. Jadi di sini demokrasinya ketransparan untuk mengusut tuntas masalah tersebut, karena di sini polisi ditangkap polisi karena kasusnya ya tersangkanya polisi, yang menangani juga polisi. Nah, di sini masyarakat pengen tahu bersikap transparan tidak dan diusut tuntas tidak tentang hal tersebut. Bahwasanya ini trending topik yang luar biasa di tahun ini. Bahwasanya apa? Untuk Pak Kapolri sendiri juga bingung, anak buah saya kesandung masalah di mana akan berdampak di dalam tubuh kepolisian. Jadi di sini akan tumbuh lagi tadi apa? Krisis demokrasi, kurang percayanya masyarakat atau warga negara terhadap kepolisian. Ya di sini bahwa apa? Polisi, ya di sini kepolisian itu mengayomi. Karena mengayomi ternyata di dalamnya seperti itu. Warga sendiri juga akan apa? Akan berpikir di dalamnya seperti itu, apalagi menangani kasus yang lain. Selanjutnya
untuk yang ini masalah mahasiswa. Banyak sekali pertanyaan yang dimunculkan di sini. Kenapa terjadinya demonstrasi atau unjuk rasa tersebut? Di sini juga bagian dari masalah demokrasi, di mana aspirasi dari mahasiswa itu berasal dari mana dulu? Mungkin dari rakyat biasa, ya toh, rakyat biasa yang minta terus hubungannya dengan mahasiswa itu sendiri karena keseharian juga berdampak. Mahasiswa itu sendiri suaranya juga apa? Untuk rakyat, bukan untuk dia harus full untuk belajar, enggak. Tapi ada aksi mahasiswa tersebut agar apa? Pemerintah mendengarkan. Nah, di sini yang tidak baik adalah apanya? Caranya. Cara berunjuk rasanya itu apa? Kurang tepat. Nah, main HP-nya nanti lagi, soalnya ini sudah selesai untuk bahasnya. Kita fokus ke materi di depan. Selanjutnya sama, itu tadi mahasiswa sekarang kalau BBM naik otomatis rugi, biaya tarifnya tidak naik tapi pengeluaran BBM naik. Yang di sini dirugikan siapa? Rakyat yang di bawah, ya toh, untuk mencari apa nafkah harus apa banting tulang tapi tidak sesuai dengan penghasilan. Tuh tadi kita tahu demonstrasinya. Kalau di sini pakai anarki orang, pakai anarki enggak? Demonstrasinya tadi, demonya itu secara baik atau tidak kalau dilihat? Baik. Ya, apa? Suaranya terdengar oleh pemerintah agar kenaikan BBM itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini yang jadi polemik. Ya toh, berhubungan dengan sila berapa? Kalau bantuan ekonomi baca sila keberapa kalau dihubungkan? Empat apa? Kelima. Keadilan? Kalian bisa melihatnya. Bansosnya akan disalurkan tanggal 1 September. Sekarang dikupas lagi. Apakah bantuan tersebut sudah sesuai dengan orang yang menerima atau tidak? Programnya pemerintah itu sesuai enggak? Sesuai dalam arti pas sasaran betul. Kenapa? Di masyarakat kan ada yang tidak, harus ada alasannya. Alasannya apa? Bilangnya tidak sesuai. Ya, yang kaya mendapatkan bantuan, yang miskin tidak dapat di masyarakat seperti itu. Oke, jadi di sini pemerintah juga harus lebih selektif lagi di dalam apa? Di dalam apa? Mendata penduduknya mana yang harus mendapatkan bantuan sosial agar tepat sasaran, tidak terjadi kecemburuan nantinya di kalangan masyarakat bawah. Nah, ini siapa ini? Tadi sudah dibahas bahwasanya Pak Jokowi mengutarakan presiden itu 3 periode, tidak apa tadi? Tidak berlawanan dengan
tidak melanggar dengan demokrasi. Terus tadi undang-undangnya menyebutkan bahwasanya apa? Di dalam undang-undang dasar. Ayo. Ditentukan tidak batasannya di dalam undang-undang. Bisa dikupas lagi. Nah, di sini dibicarakan bahwasanya tidak melanggar demokrasi. Kalau kita melihat dari presiden yang kedua, siapakah beliau? Dia menjabat beberapa periode. Akhirnya apa? Apa yang menimbulkan masalah di dalam periode pemerintahan Pak Soeharto? Yaitu apa? Penimbunan kekayaan. Terus KKN semakin apa? Bertumbuh kembang itu banyaknya sampai sekarang. Walaupun sampai sekarang sudah ada apa? Ada apa? Ayo, siapa yang tahu yang mengurusi tentang korupsi? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, walaupun sudah ada itu, masih tetap saja ada yang melakukan korupsi, baik itu kepala daerah maupun anggota dewan. Nah, di sini kan sama halnya, kalau presiden 3 periode dampaknya luar biasa terhadap apa? Pemerintahan. Ya, oh iya. Iya. Dan yang terakhir ini, kenapa Prabowo tidak masuk di dalam mana? Daftar nama calon presiden. Nanti di sini kesepakatan, bahwasanya setiap apa partai politik mengusungkan nama calon presiden nantinya di pemilu 2022. Nah, dari serangkaian 6 tadi bahwasanya demokrasi itu benar-benar apa milik rakyat, di mana semuanya apa yang dilakukan pemerintah itu diawasi oleh rakyat. Kalau tidak diawasi oleh rakyat, mereka akan menyalahgunakan wewenangnya tadi dari kasusnya tersebut. Jadi kesimpulannya apa untuk hari ini dalam materi hakikat demokrasi, yaitu apa? Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila pemerintahnya melakukan hal yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, sampai sini materi pada hari ini, dan jangan lupa kalian untuk pertemuan besok mempelajari bab selanjutnya. Dalam artian di sini subnya apa? Tentang periodisasi demokrasi. Ya, di situ dipelajari demokrasi dari tahun 1945 sampai sekarang. Dipelajari itu untuk pertemuan minggu ya. Tugasnya itu mempelajari materi minggu depan. Nah, sekian untuk materi ini. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa untuk selesai pembelajaran pada pagi hari. Ya, Duduk siap-siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.